You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Tepuk hand sanitizer. Cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Yani pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia. Ini lanjutan materi kelas 9 yang minggu kemarin. Karena kemarin kita hanya membahas organ-organ reproduksinya saja. Hari ini kita akan bahas tentang siklus menstruasi, pembuahan dan fertilisasi, dan kehamilan serta penyakit dan upaya pencegahan. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, bagaimana semangat belajarnya di rumah? Masih tetap dong ya? Ibu harap kalian tetap semangat meskipun kita belajar secara online, tidak bisa bertatap muka seperti biasa. Hari ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia pada pembelajaran keduanya, karena pembelajaran pertama sudah minggu lalu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Jadi, jika sel telur itu dibuahi, maka nanti akan terjadi fertilisasi. Namun pada saat sel telur itu tidak dibuahi, maka dia akan menyebabkan dinding-dinding rahim itu menjadi meluruh sehingga mengeluarkan darah dan lendir. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat gambar siklus menstruasi berikut. Jadi, pada siklus menstruasi terdapat 3 fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH dihasilkan oleh kelenjar pituitary dan hipofisis. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan dinding rahim meluruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya yang kedua adalah fase proliferasi. Pada fase proliferasi, hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim untuk menebal. Nah, tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu fase sekretori.
Pada fase sekretory, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Pada saat ini, sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, dengan demikian, rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada menjadi pecah sehingga perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya adalah fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi sering kita sebut dengan pembuahan. Apa itu pembuahan? Yaitu proses bertemunya sel telur dan sperma. Jadi, jika sel telur wanita yang di sebelah kanan dan kiri itu dihasilkan di mana, Nak? Di ovarium. Nah, sel telur yang sudah dihasilkan dan sudah matang lalu dibuahi oleh sel sperma, maka nanti akan terjadi proses yang namanya pembuahan. Setelah dibuahi, dia akan berubah menjadi zigot. Zigot nanti akan membelah, awalnya 2, 4, 8, dan seterusnya, hingga nanti membentuk sebuah gumpalan. Awalnya terbentuk apa dulu? Mata, lalu jari, lalu organ dalam, organ reproduksi atau kelaminnya, dan menjadi embrio yang utuh. Berapa lama proses kehamilan? Umumnya adalah 9 bulan. Nah, pada saat kita di dalam kandungan ibu, maka itu disebut dengan janin. Jika sudah cukup usia atau sudah 9 bulan, biasanya ibu akan melahirkan bayinya. Nah, pada proses melahirkan itu nanti akan keluar lendir yang berfungsi untuk memperlancar proses persalinan. Nah, untuk materi lanjutan yang lebih kompleks lagi tentang kehamilan itu akan kita bahas di SMA nanti. Jadi di SMP ini kamu hanya pelajari tentang dasar-dasarnya dulu. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem reproduksi. Nah, jadi kemarin ibu sudah ingatkan bahwa organ reproduksi kita itu ada berapa macam? Ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk menjaga organ reproduksi bagian luar, yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu penyakit-penyakit apa saja yang ada pada organ reproduksi. Yang pertama adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. HIV ini biasanya menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Penularannya bagaimana, Bu? Biasanya melalui hubungan seksual. Selain itu, pertukaran darah. Kalau gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Ini terjadi pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sifilis. Untuk gambarnya bisa kalian lihat gambar berikut. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Biasanya orang menyebut penyakit ini adalah raja singa. Selanjutnya, yang keempat adalah herpes simplex genitalis. Untuk ciri-cirinya, lihat gambar berikut. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus,
dan vagina. Gejala penyakit ini adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Jika parah, dia bisa menyebabkan lepuh dan menjadi pecah sehingga menimbulkan luka. Selanjutnya, yang kelima adalah keputihan. Keputihan umumnya dialami oleh wanita dan tidak jarang terjadi sebelum dan sesudah fase menstruasi. Untuk gambarnya bisa lihat gambar berikut. Keputihan umum jika dia berwarna bening dan tidak berbau. Namun, jika dia berwarna kekuningan atau kehijauan dan menimbulkan bau yang kurang sedap, maka kita sebaiknya pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaan kita. Oke. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi. Nah, supaya organ reproduksi kita tetap sehat, maka kita harus lakukan pencegahan dari luar dan dari dalam. Dari luar bagaimana, Bu? Pilihlah celana dalam yang berbahan katun. Karena apa? Karena menyerap keringat. Selanjutnya, rajin mengeringkan. Jika kita habis buang air kecil ataupun buang air besar, usahakan lap sampai kering supaya tidak menimbulkan kelembapan. Selanjutnya, yang ketiga adalah membersihkan bulu atau rambut di sekitar alat kelamin. Jika kita mengalami menstruasi, maka rajin-rajinlah mengganti pembalut sehingga tidak terjadi penumpukan bakteri dan kuman. Nah, kalau dari dalam bagaimana, Bu? Yang pertama kita lakukan adalah rajin berolahraga. Kenapa? Jika kita rajin berolahraga, maka imunitas tubuh kita menjadi meningkat dan kita konsumsi buah dan sayur sehingga menyebabkan tubuh menjadi sehat. Itulah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu baru lagi. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat bepergian, rajin mencuci tangan sebelum dan sudah beraktivitas, dan jaga jarak. Oke, tetap belajar, salam sehat, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just got a brand new whip in the yard. You could drive it when you want, but you got